Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan biomonitoring dalam kesehatan kerja. Perlu diketahui bahwa biomonitoring merupakan pengukuran konsentrasi bahan kimia di dalam tubuh. Jadi ketika seseorang terpapar suatu bahan-bahan kimia kemudian masuk ke dalam tubuh, nah ini bisa dilakukan pengukuran-pengukuran dari konsentrasi bahan kimia yang sudah masuk ke dalam tubuh tersebut. Kemudian juga di mana biomonitoring ini merupakan cara ilmiah untuk mengukur paparan manusia dengan alam atau dengan bahan kimia berdasarkan sampling dan analisis terhadap jaringan individu dan cairan-cairan. Jadi di mana untuk pengukuran dari bahan-bahan berbahaya tersebut bisa melalui sampel yang diambil dari individunya atau dari manusianya, bisa dari jaringan tubuhnya, bisa dari cairan berupa misalkan darah, urin, kemudian juga dahak atau sputumnya. Kemudian untuk di dalam K3 sendiri, biomonitoring merupakan pengukuran dan mengakses suatu zat kimia atau metaboliknya dalam jaringan sekreta ya. Sekreta itu seperti sekret ataupun juga dahak. Kemudian juga udara yang terekspirasi ya, udara yang dikeluarkan untuk mengevaluasi tingkat paparan dan risiko terhadap kesehatan. Nah, di mana di sini menurut Scientific Committee on Occupational Exposure Limited, pemantauan biologis untuk menilai pajanan tempat kerja itu ada 3 kategori. Yang pertama yaitu bahan kimia yang terabsorpsi, jadi bahan kimia yang diserap oleh tubuh ya. Kemudian yang kedua hasil metabolisme atau metabolik bahan kimia yang terabsorpsi. Jadi setelah bahan kimia itu masuk ke dalam tubuh, maka akan terjadi proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, proses metabolisme hasil akhirnya itulah yang nanti bisa dideteksi. Yang ketiga yaitu efek yang ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut. Setelah bahan kimia masuk, kemudian melalui proses metabolisme, nah itu hasil akhirnya misalkan berupa toksik itu, di mana dia akan mempengaruhi fungsi dari jaringan ataupun juga organ, di mana dia akan menimbulkan efek dari organ atau jaringan tersebut. Maka efek inilah yang akan kita lakukan pemeriksaan. Misalkan ada misalkan serbuk batu bara yang dia terhisap melalui saluran pernafasan kita. Kemudian dia akan terakumulasi ke dalam jaringan paru. Kemudian akan menyebabkan kondisi jaringan paru itu terjadi kerusakan. Nah, kemudian dari efek inilah nanti yang akan kita lakukan pemeriksaan. Jadi dengan misalkan untuk pemeriksaan fotoronsennya untuk melihat dari kelainan jaringan paru, atau mungkin juga pengambilan jaringan paru yang kita lakukan ya, sehingga nanti kita akan mengetahui efek-efek yang ditimbulkan dari berbagai bahan kimia yang telah termetabolisme oleh tubuh. Nah, spesimen yang digunakan untuk pengukuran monitoring biologis itu bisa berupa urin ya atau air seni, kemudian darah, bisa darah vena ataupun arteri, kemudian udara pernapasan yang dihembuskan atau hasil ekspirasi. Nah, tujuan dari biomonitoring ini adalah untuk mencegah terjadinya paparan kimia yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, baik secara akut maupun kronis. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, dalam arti di sini biomonitoring itu kita lakukan secara maintenance, misalkan terhadap pekerja pada perusahaan atau industri, seorang manajer ataupun juga aturan di perusahaan tersebut bisa melakukan pemeriksaan biomonitoring itu secara berkala atau secara maintenance. Tujuannya supaya jika terjadi misalkan
kondisi penyakit-penyakit atau gangguan kesehatan itu bisa diketahui lebih cepat sehingga bisa segera dilakukan penanganannya. Nah, untuk jenis-jenis biomonitoring itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu monitoring ambien, kemudian yang kedua monitoring biologi dari paparan atau MB paparan, kemudian yang ketiga adalah monitoring biologi dan efek toksikan atau disebut health surveillance. Nah, di mana di sini beberapa uji biomonitoring itu ada yang uji selektif, kemudian uji non selektif, ada uji biomonitoring logam, kemudian uji adifikasi, kemudian ada uji zat organik, uji limbah cair, kemudian uji pencemaran udara dan uji kesehatan manusia. Nah, yang dimaksud dengan uji selektif ini adalah dilakukan dengan cara menguji bahan kimia yang tidak mengalami biotransformasi. Misalkan seperti bahan kimia yang anorganik atau inorganik. Di mana di sini bahan kimia ini setelah masuk ke dalam tubuh itu tidak ada biotransformasinya. Kemudian untuk uji non selektif adalah uji untuk indikator non spesifik dari paparan bahan kimia. Contohnya di sini analisis dari tioether di dalam urin, ya. Untuk yang uji biomonitoring logam, nah di sini menggunakan media seperti darah, urin, jaringan tubuh. Kemudian bisa uji dari binatang lain, ya, misalkan ikan, binatang invertebrata, kemudian juga tanaman, ya. Nah, itu bisa dilakukan untuk mengetahui bahan-bahan tersebut apakah dia sampai menimbulkan kematian atau kerusakan dari hewan-hewan ini, untuk mengetahui bahwa bahan kimia tersebut dia berpotensi menjadi bahaya ataupun beracun. Kemudian juga uji zat organik, ya. Uji zat organik di sini adalah untuk mengetahui akumulasi zat organik pada beberapa zat kimia yang merupakan bioindikator yang potensial untuk mendeteksi pencemaran lingkungan. Ya, biasanya di sini kita bisa mengambil dari sampel-sampel bahan, atau misalkan kalau untuk mendeteksi pencemaran lingkungan bisa dari tanahnya, kemudian air, bisa dari udaranya, seperti itu. Ini untuk mengetahui adanya akumulasi zat organik tersebut di dalam beberapa materi dari lingkungan. Kemudian untuk uji limbah cair, di mana di sini uji limbah cair ini adalah uji toksisitas yang dipakai untuk menilai buangan air limbah, ya. Nah, buangan air limbah bisa dari limbah perusahaan, bisa dari limbah rumah tangga, ya. Di mana di sini apakah limbah tersebut dia juga mengandung dari bahan-bahan yang beracun, ya. Nah, limbah-limbah tersebut juga bisa dilakukan pengujian untuk pemakaian bakteri dan juga invertebratanya, ya. Kemudian untuk uji pencemaran udara. Nah, uji ini dilakukan untuk melihat perubahan ambien atmosfer oleh adanya bahan pencemar udara yang dapat mempengaruhi kehidupan tanaman, misalkan dari kondisi CO-nya yang berlebih, ya, ataupun juga S2 dan macam-macam dari partikel udara tersebut. Kemudian uji adifikasi, ya, uji ini dapat dideteksi dengan biomarker biota hidup, ya, dalam perairan tersebut. Misalkan di sini untuk mengetahui suatu perairan apakah dia mengandung suatu zat adiktif, ya, atau adifikasinya. Nah, itu bisa diambil sampelnya, kemudian dilakukan pendeteksian dari biota yang hidup di sana. Misalkan biota-biota yang hidup di perairan bisa dari ikan, kemudian juga beberapa binatang yang dia memang hidup di situ, ya.
Kemudian uji kesehatan manusia, uji ini dilakukan dengan cara mengambil sampel dari tubuh, misalkan dari urin, darah, rambut, tulang, dan jaringan lainnya, ya, untuk melihat kadar suatu zat kimia dalam tubuh seseorang. Salah satu contohnya misalkan untuk mengukur atau mendeteksi dari logam berat yang masuk ke dalam tubuh manusia, misalkan PB. Nah, itu bisa diambil dari sampel rambutnya atau kuku, ya. Itu untuk mendeteksi apakah tubuh seseorang tersebut dia mengandung logam berat seperti PB. Nah, ini beberapa parameter yang bisa digunakan ya untuk pengukuran biomonitoring. Yang pertama adalah threshold limit value, ya, value atau TLV. Kemudian biochemical exposure indicates atau BEI. Kemudian threshold limit value time weighted average, ya, atau TLV TWA. Nah, ini nanti memang ada pembahasan secara khusus ya untuk materi parameter ini, nanti masing-masing akan kita jelaskan next time. Nah, sekarang langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk melakukan biomonitoring di tempat kerja, ya. Yang pertama yaitu memilih siapa yang akan dimonitor, termasuk kapan dan di mana. Jadi harus ditentukan. Misalkan di dalam suatu perusahaan atau industri, kira-kira yang memang di situ terpapar bahan kimia ataupun terpapar zat toksik yang terus-menerus, itu harus diidentifikasi. Misalkan di bagian mana, ya. Kemudian siapa yang bekerja di situ itu harus ditentukan dulu. Kemudian kapan kita melakukan monitoring itu, misalkan secara maintenance, ya, misalkan dia sebelum dia masuk di bagian tersebut, ya. Setelah itu 3 bulan setelah masuk, atau maintenance 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali untuk mengetahui paparannya di situ apakah memang sudah bisa mempengaruhi gangguan kesehatan pekerja tersebut. Kemudian yang kedua, memilih media yang digunakan dalam biomonitoring. Nah, ini harus ditentukan zat-zat itu dia bisa dideteksi melalui apa. Kalau misalkan zat itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pernapasan, tentunya di sini bisa medianya apakah dia sputum, ya, apakah dia jaringan yang melalui pernapasan, ya. Atau kalau misalkan dia bisa masuk ke dalam tubuh melalui makanan ataupun juga bisa masuk ke kulit. Nah, itu bisa dideteksi misalkan dari urinnya ataupun dari darahnya. Nah, itu harus kita tentukan media apa yang nantinya kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Kemudian yang ketiga, menentukan zat kimia mana yang akan dipelajari dan dianalisis, ya. Misalkan apakah logam beratnya, ya, apakah misalkan tadi debu batu baranya, ya, apakah misalkan zat reaktif apa ya tertentu yang ada yang masuk di dalam tubuh sesuai dengan pekerjaan seseorang tersebut, ya, dia terpapar apa setiap harinya, ya. Nah, itu yang harus kita tentukan. Yang kita deteksi itu zat apa. Nah, itu sebelumnya harus betul-betul ditentukan dulu sehingga nanti pemeriksaan kita tidak salah atau sesuai dengan target sasaran yang mau kita lihat. Nah, kemudian berikutnya kita harus menentukan biomarker, ya. Biomarker adalah suatu zat, struktur atau proses yang bisa diukur dalam tubuh atau produk-produk serta pengaruhnya untuk memprediksi kejadian atau dampak penyakitnya. Jadi di mana biomarker ini memang spesifik, ya, untuk penyakit tertentu, kemudian untuk istilahnya paparan tertentu itu memang harus ditentukan. Nah, ini memang sifatnya lebih teknis ke arah laboratorium. Nah, misalkan tadi untuk mengukur kadar PB. Nah, biomarkernya di situ apa? Nah, nanti harus ditentukan apakah itu PB itu bisa dilihat dari kandungan proteinnya, ya, protein yang ada di zat tersebut.
Kalau misalkan terpapar virus ataupun bakteri, biomarkernya misalkan kandungan protein bakteri atau antibodi bakteri tersebut, antibodi virus tersebut yang masuk ke dalam tubuh. Nah, itu biomarker inilah yang nantinya akan mengarahkan kita untuk memprediksi dari dampak suatu penyakit tersebut, ya. Nah, ini memang teknis sekali dan hanya bagian lab laboratorium dan juga dokternya, ya, atau juga bagian pakarnya yang akan menentukan biomarker apa yang nanti digunakan untuk mendeteksi. Nah, ini jenis-jenis biomarker, ada biomarker yang berupa pajanan, ada biomarker efek atau biomarker kerentanannya, ya. Biomarker pajanan, ya, di mana merupakan bahan eksogenus atau metabolitnya atau hasil dari interaksi antara agen, ya, agen xenobiotik dan beberapa molekul atau sel target yang diukur dari bagian dalam suatu organisme, ya. Misalkan di mana di sini yang terpapar itu pada misalkan saluran pencernakannya, ya, saluran pencernakannya yang dia terpapar. Nah, hasil metaboliknya adalah di situ ada kerusakan pada mukosa ususnya. Nah, berarti di sini biomarker pajanan kita bisa mendeteksi dari jaringan, ya, sel targetnya adalah misalkan mukosa ususnya. Nah, di dalam mukosa usus itu misalkan kita lihat bagaimana penampakan dari jaringan mukosa usus itu yang terjadi kelainan. Nah, misalkan di sini adalah adanya kerusakan atau apoptosis atau nekrosis dari sel-sel atau jaringan ususnya. Maka biomarker yang kita gunakan adalah misalkan mendeteksi apoptosis atau kerusakan dari jaringan usus tersebut, ya. Di sini banyak untuk beberapa mengukur biomarker untuk mengukur dari apoptosis suatu jaringan, ya. Ada beberapa yang namanya K3 ataupun juga P3 kinase. Jadi macam-macam nanti untuk biomarkernya, ya. Ini teknis sekali. Kemudian yang untuk biomarker efek merupakan sesuatu yang bisa diukur secara kimiawi, fisiologis, perilaku, atau perubahan lain dalam organisme tergantung cakupan yang dapat dikenal sebagai asosiasi dengan kerusakan kesehatan atau penyakit. Nah, kalau ini dia lebih mengarah ke efek kimia ataupun fisiologisnya. Salah satu contohnya misalkan seseorang yang dia sudah terganggu paru-parunya, ya. Misalkan dari paparan misalkan debu batu bara yang terlalu banyak ataupun juga beberapa bahan kimia yang banyak dihisapnya, dihirupnya. Nah, di mana dia akan terjadi gangguan dari fungsi fisiologis parunya. Nah, ini nanti dia akan dilakukan pengukuran misalkan untuk pernafasannya, bisa dari frekuensinya, ya, kemudian bisa dari apakah kestabilan dari pernafasannya tersebut, apakah dia ada gangguan, ya, berupa misalkan secara patologinya dia terlihat sesak, kemudian juga ada beberapa suara-suara tambahan, misalkan seperti wheezing, ya, seperti ronki, ya, itu yang nanti dievaluasi. Jadi ini lebih ke arah dampaknya langsung. Jadi bukan jaringan atau sel targetnya yang diobservasi, tetapi adalah secara keseluruhan perilakunya. Misalkan dia sekarang sering batuk-batuk, kemudian dia sering merasa sesak nafas, dia sering merasa nyeri pada dadanya. Nah, itulah yang nantinya kita lakukan, ya, kita ukur. Kemudian berikutnya adalah biomarker kerentanan. Nah, di mana di sini merupakan suatu indikator dari inherent atau kemampuan yang diperlukan dari organisme untuk merespon suatu tantangan dari pajanan bahan xenobiotik tersebut. Nah, ini lebih mengarah ke pengukuran biomarker
yang merupakan kemampuan organisme tersebut untuk merespon ya. Misalkan kalau ini diibaratkan misalkan seseorang yang dia terserang suatu mikroorganisme ya atau misalkan bakteri virus. Nah, ini bagaimana respon antibodinya? Nah, ini bisa dilihat baik secara visualnya, misalkan dia setelah terserang tersebut dia tidak ada tanda dan gejala. Berarti di sini kemampuan untuk meresponnya bagus sekali ya, daya tahan tubuhnya bagus. Nah, selain dilihat dari kerentanan, biomarker kerentanan yang berupa apa istilahnya respon dari individu tersebut, juga bisa dilihat bahwa di dalam tubuhnya dia sudah membentuk antibodi ya, membentuk antibodi yang non spesifik. Diantaranya di sini ada IgG ya atau IgM atau IgD atau IgE ya di dalam tubuhnya, sehingga nanti ketika tubuh tersebut dia terserang bakteri atau virus itu, dia sudah ini bakteri ya khusus untuk antibodi, jadi dia sudah membentuk ya, sudah terbentuk antibodi itu ya di dalam memori imunologikalnya. Nah, di mana di sini adalah indikator ini yang digunakan untuk mengetahui bahwa seseorang itu dia kerentanan terhadap paparan ya, baik itu dari organisme ataupun zat kimia itu sudah bagus ya kerentanannya. Kalau ternyata dia terjadi suatu gangguan atau tidak terbentuk antibodi, nah berarti ini kerentanannya dia kurang bagus, atau dia istilahnya tidak bisa menangkal respon dari paparan atau infeksi dari mikroorganisme. Nah, di mana di sini indikator pajanan biologis ya. Indikator pajanan biologis yang ini juga nanti digunakan untuk menentukan dari hasil pemeriksaan biomonitoring tersebut. Nah, indikator pajanan biologis atau IPB ya, atau disingkat juga dengan biological exposure indices atau BEI, merupakan nilai acuan konsentrasi bahan kimia yang terabsorpsi, hasil metabolisme bahan kimia yang terabsorpsi, atau efek yang ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut yang digunakan untuk mengevaluasi pajanan biologi dan potensi risiko kesehatan pekerja. Nah, di mana di sini setiap bahan kimia di sini ada nilai IPB-nya atau indikator pajanannya, di mana ketika pajanan ini masih dalam batas normal, konsentrasinya dia normal, tentunya di sini dia tidak akan menyebabkan suatu gangguan pada tubuh seseorang. Tetapi jika melampaui ya, konsentrasinya dia melampaui dari nilai indikator pajanan biologi ini, maka secara tidak langsung ya, secara bertahap di sini, karena bahan-bahan itu dia akan terakumulasi dalam tubuh. Nah, ada yang responnya bisa cepat, dalam hal ini dia menimbulkan gejala yang akut, atau responnya yang lama ya. Setelah pajanan lama, dalam kurun waktu yang lama, baru dia bisa menimbulkan suatu gejala atau yang disebut di sini gejala kronis ya. Nah, ini dia bila melampaui indikator pajanan biologis atau nilai IPB ini. Nah, manfaat pemantauan dari biologis dari beberapa bahan yang sudah terabsorpsi ke dalam tubuh itu, yang pertama mendeteksi dan menentukan penyerapan melalui pernapasan, kulit, dan juga sistem pencernaan. Kemudian yang kedua, menilai total pajanan di dalam tubuh. Jadi berapa total pajanannya? Apakah dia melampaui nilai IPB tersebut atau dia masih dalam standar batas konsentrasi yang dapat ditolerir oleh tubuh. Kemudian yang ketiga, memperkirakan pajanan yang tidak terukur sebelumnya. Ya, di mana di sini mungkin pekerja tersebut dia sudah pernah bekerja di tempat lain yang tidak pernah diketahui ya berapa pajanan yang sudah ada masuk di dalam tubuhnya.
Yang keempat, mendeteksi pajanan di luar pekerjaan ya. Misalkan di luar dari pekerjaannya dia juga terpapar bahan kimia ataupun juga mikroorganisme, misalkan di tempat dia tinggal. Nah, misalkan untuk di lingkungan pekerjanya dia sirkulasi udaranya bagus, kemudian tidak ada paparan bakteri sama sekali, dia tidak berhubungan dengan bakteri, tidak ada berhubungan dengan misalkan bahan-bahan kimia yang bisa menjadi tempat perkembangbiakan bakteri. Tapi ternyata tiba-tiba pekerja itu ternyata dia terinfeksi bakteri tuberkulosis. Nah, ini dari mana? Nah, tentunya mungkin ini bukan terpajan dari lingkungan kerjanya, mungkin di rumahnya, atau mungkin tertular dari teman dan lain sebagainya. Nah, ini untuk juga mengetahui apakah ada pajanan yang dari luar pekerjaannya. Kemudian yang berikutnya adalah menguji efektivitas APD, alat pelindung diri dan pengendalian teknis. Jadi kalau pekerja tersebut misalkan sesuai dengan SOP-nya, dia sudah menggunakan APD. Nah, ternyata dia masih terpapar bahan kimia ataupun mikroorganisme tersebut. Nah, ini ada dua kemungkinan, apakah memang APD-nya yang tidak standar, ya, APD-nya yang tidak standar, apakah memang dia tidak ataupun lalai dalam penggunaan APD tersebut. Ya. Nah, di sini bisa untuk evaluasi. Nah, saat ini yang terjadi misalkan pada tenaga medis yang menangani pasien dengan COVID-19 di mana mereka sudah menggunakan APD ya. Tapi ternyata masih juga terinfeksi. Nah, ini ada beberapa pakar yang melakukan penelitian. Nah, ternyata APD-nya itu tidak sesuai dengan standar WHO, di mana bahannya, kemudian cara menjahitnya, kemudian juga cara pemakaiannya itu tidak standar sehingga masih memungkinkan APD tersebut ditembus oleh virus COVID-19. Nah, inilah yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk mengetahui menguji efektivitas dari APD yang digunakan. Ataupun juga pengendalian teknis, di mana di sini mungkin di dalam suatu tempat kerja tersebut dia sudah ada penghisap debunya misalkan, kemudian peredam suaranya, tapi ternyata kok pekerja itu masih dia mengalami gangguan pendengaran, misalkan dia terjadi tuli sensori. Nah, apakah memang peredamnya itu masih bagus? Nah, itu harus nanti dilakukan pengecekan, penilaian. Nah, ini sudah ada peredamnya kok tetap terjadi gangguan pendengar, dalam arti di sini ada tuli sensori. Oh, ternyata memang sudah terjadi kerusakan dari teknis peredamnya. Nah, ini yang perlu nanti dilakukan evaluasi. Yang selanjutnya adalah memantau cara atau praktek kerjanya. Ya, tadi cara praktek kerjanya apakah memang sudah sesuai standar SOP apa belum? Ya, kalau sudah sesuai standar SOP, kenapa kok terjadi di sini ada suatu paparan ya yang mengakibatkan gangguan kesehatannya, atau mungkin dia hanya melakukan SOP tapi setengah-setengah. Nah, ini bisa kita pantau di sini ya. Nah, ini adalah tabel indikator pajanan biologi bahan kimia. Ini salah satu contohnya adalah bahan kimia aseton ya, atau case numbernya 67 strip 64 strip 1, di mana ini determinannya adalah mohon maaf masih ada gangguan sebentar ya. Nah, di mana di sini determinannya aseton misalkan yang ada di dalam urin. Matrik atau bahan yang digunakan adalah urin. Kemudian waktu samplingnya di sini akhir shift kerja. Ya, jadi diambil urinnya itu setelah dia akhir kerja. Kemudian IPB batas normalnya adalah 40 mg per liter dari urin. Nah, ini jika nanti melampaui, nah mungkin ini nanti yang akan dievaluasi apakah bahan kimia tersebut dia melampaui indikator pajanan biologi ya. Metode analisisnya ini MMAM ya. Ini ada beberapa metode yang digunakan untuk menilai
dari pajanan biologi tersebut. Nah, ini juga contohnya, contoh lainnya, ini keterangannya ya. Nah, ini kriteria waktu sampling pemantauan biologi. Ini contohnya misalkan sampling sebelum shift kerja, kemudian selama shift kerja, ataupun juga akhir shift kerja. Ini untuk menentukan kapan diambil sampelnya itu ya. Apakah diambil sebelum shift kerja, setelah shift kerja, atau selama shift kerja, atau pada waktu akhir pekan ya. Ini bisa diketahui. Kemudian interpretasi hasilnya, ya interpretasi nilai indeks pajanan biologi dapat dilakukan oleh ahli higiene dan tenaga kesehatan yang kompeten di bidang kesehatan kerja terkait standar pajanan lingkungan kerja. Kemudian juga interpretasi ini terkait aspek medis harus dilakukan oleh dokter ya yang mempunyai kompeten di bidangnya. Jadi untuk menilai hasilnya itu loh, hasil dari indeks pajanan biologisnya dia apakah misalkan dia melampaui ambang batas atau misalkan dia di sini misalkan sudah termasuk kondisi abnormal atau normal, itu nanti harus dibaca atau diinterpretasikan oleh ahli di bidangnya ya. Nah, ini beberapa tadi yang untuk nilai IPB tadi, yang nilai acuan IPB didapat dari penelusuran berbagai referensi, kemudian juga dari Permenkes, kemudian juga tidak semua bahan kimia yang digunakan di industri itu sudah ada nilai IPB-nya ya. Oleh karena itu hanya ada 45 bahan kimia dalam tabel ya. Untuk satu bahan kimia bisa lebih dari satu cara pengukuran. Ini banyak teori memang yang menyebutkan. Jadi nanti dipilih mana-mana yang memang spesifik untuk pengukuran bahan kimia tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti untuk jika ada beberapa yang belum jelas, silahkan ditanyakan, bisa melalui komen di @link ataupun juga nanti kita buka tanya jawab di via Zoom. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.